Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu di pelajaran hadis mengenai faedah-faedah yang akan kita lanjutkan. Hadis tentang adab makan. Hadis yang pertama mengenai menjilat jemari sehabis makan. Walaupun ini bukan berurut ya, secara sunnahnya kan dari awalnya gitu. Tapi di sini kita ambil ilmunya ya. Yaitu hadis yang pertama, Nabi Muhammad bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadah hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia membersihkan tangannya sebelum ia menjilatnya, atau dia berikan kepada yang lain untuk menjilatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hah? Enggak, nanti lihat dulu. Jadi ini sunnahnya dalam keadaan makan. Tentunya dalam hal-hal yang sunnah memakai tangan ya. Jadi ada yang bisa memakai tangan, ada yang memang seharusnya pakai sendok juga kan. Kalau makan ya makanan yang kering atau masih bisa dengan tangan ya dengan tangan. Tapi kalau sayur dengan air kan ya harus pakai sendok itu mah. Nah ini adalah sunnah ya. Ini kadang di kita dianggap sepele ya. Kadang dianggap jorok gitu ya. Atau nggak sopan dan sebagainya. Bahkan itu ada keluar sebuah status itu ya, bahwa Nabi katanya mengajarkan kejorokan gitu ya. Aduh, waliyazubillah. Ada itu ya, saya lihat di YouTube itu ya. Padahal ini sunnah ya. Harus dicamkan ya oleh kita. Sunnah untuk menjilat sisa makanan di jemari ini ya, dipraktekkan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dicuci ya? Iya, dijilat dulu. Baru dicuci setelah itu. Yang pertama ada perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu
Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla ayyam sahaha. Rasulullah makan dengan 3 jari ya. Sunnah ini ya, 3 jari. Oh, ada perkataan juga nih. Katanya kalau orang Arab 3 jari itu karena tangannya besar-besar gitu. Kalau kita tangannya kecil-kecil ya, wallahu alam. Justru ini yang namanya meremehkan sunnah ya. Kalau biung saya ningali lagi makan dilihatin tangannya jadinya tambah lagi masih kurang. Jadi ini adalah di antara sunnah makan dengan 3 jari ya. Dan Nabi menjilat tangan beliau sebelum membersihkannya. Hadis riwayat Muslim 2032. Catatan penting, jari yang dijilat hanya jari yang di situ masih menempel sisa makanan. Jadi kalau jari yang dijilat masih ada sisa makanannya ya. Apakah itu misalnya nasi atau celetan sambal gitu ya, ataupun misalnya bekas yang lain ya. Adapun misalnya jika pada jarinya tidak ada apapun yang menempel, maka tidak perlu dijilat ya. Hal ini dapat kita ketahui dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwa menjilat itu bertujuan untuk mendapatkan berkah. Nah, maksudnya kan menjilat makanan itu adalah dijilat jarinya untuk dapat barokah. Setelah ini akan dibawakan hadisnya. Maka cara pasti mendapatkan barokahnya adalah dengan memakan habis seluruh makanan yang ada di piring. Jadi jangan disisain ya. Ini sunnahnya jangan disisain gitu ya. Apa yang ada di piring. Karena itu kalau misalnya kebanyakan ya jangan ambil semuanya gitu kan. Secukupnya aja. Jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah ambil ya harus dihabisin gitu. Oh ya nak gitu. Karena itu yang namanya hukum Islam tidak suka yang namanya mubazir. Ya, tabzir ya. Ketika menyisakan makanan belum habis, itu harus dihabisin. Ya. Karena dalam firman Allah surah Al-Isra ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin ya. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah temannya setan. Iya, temannya para setan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya makanan yang ada di hadapan seseorang memiliki keberkahan tuh. Dan dia tidak tahu apakah keberkahannya ada bagian yang sudah dia makan atau pada bagian yang menempel di jari jemarinya. Atau pada yang masih tersisa di piring. Ataukah pada bagian yang jatuh. Maka hendaknya dia memastikan seluruhnya ini dimakan olehnya untuk mendapatkan keberkahan. Secara sahih Muslim.
Bahkan itu ya kalau orang Sumatera gitu ya, ada yang sampai si jarinya itu dicuci kan ke air kan, air minum gitu ya, terus diminum. Oh, Itu orang Sumatera kayak gitu. pencucian tangan. Iya, buat cucian tangan kan itu kan airnya air minum, Iya. dicuciin ke situ terus diminum. Iya. Itu bergizi itu. Cuman di kita itu asing ya. Saking benar-benar tidak mau mubazir itu Pak. Tapi itulah yang namanya seseorang ya, seseorang yang harus menghabiskan apa yang ia makan. Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata, dan Nabi menjilat jemari beliau apabila ada sesuatu yang memungkinkan untuk dijilat. Maksudnya berarti ada sisa-sisanya gitu. Sisa makanan. Ada Ya. sisa makanan yang nempel. Nah ini dalam transkrip Syarah Riyadhus Shalihin. Dan banyak lagi ucapan ulama yang semakna. Karena itu sangat penting kita mendapatkan barokah dari makanan yang dikonsumsi. Karena di antara tujuan kita menjalankan sunnah ini adalah sebagai upaya untuk meraih keberkahan yang ada pada makanan. Jadi tujuannya adalah meraih barokah. Tapi kalau biung saya melihat anaknya masih jilat-jilat tangan, itu ditambah lagi nasinya. Nasi kurang. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bila akil asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barokah. Nabi memerintahkan untuk menjilat jemari dan piring makan tuh. Piring makan juga dijilat, bukan jadi jemari aja. Piring makan dijilat gitu. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana barokah makanannya berada. Hadis riwayat Muslim 2033. Nah ini juga sunnahnya ya, menjilat piring gitu ya. Nah, eta. Ya, anaknya memang makan sendiri kalau di undangan gitu, Pak. Supaya aman gitu, bisa menjalankan sunnah gitu. Tapi kalau dilihat undangan zaman sekarang mah banyak yang tidak menjalankan sunnah, Pak. Sok aja kan adanya apa itu bercampur kan antara ikhwan dan akhwat. Itu juga nggak sunnah, itu dosa itu, Pak. Bercampur terus adanya musik-musik juga yang musiknya itu tidak bermanfaat kan, lagu-lagu cinta gitu, aduh, dangdut dan sebagainya, itu udah nggak menjalankan kebaikan sebenarnya, udah nggak barokah, Pak. Iya, makanannya juga pada disisahin gitu ya. Terus makan ada yang satu pakai tangan kanan, satu lagi pakai tangan kiri gitu kan.
Jadi nggak banyak nyunah itu Pak, banyak kemungkaran gitu. Makanya itu ada ya, cuman sebagian kecil di kita, di khususnya itu ada teman saya yang bikin gebrakan itu ya, bagaimana cara walimah yang sunnah gitu. Jadi jauh daripada musik, jauh daripada apa itu orang yang membuka aurat gitu, jauh daripada bercampur baur laki dan perempuan. Ada itu, ada di salaf juga, bahkan di luar juga. Teman saya ada juga yang mengadakan itu. Teman saya yang di Tarki itu ada yang mengadakan walimah sesuai sunnah itu. Jadi perempuan dan laki-laki itu nggak boleh sebenarnya bercampur, dosa itu Pak. Ya harusnya dipisah pakai tirai. Iya. Dan ilmu-ilmu yang kayak gini orang pada nggak tahu gitu ya. Harusnya sadar gitu. Kadang-kadang apa itu meremehkan gitu. Ya. Di kata-kata gimana gitu kan, kalau sesuai adab Islam itu kan kata-katanya. Jadi diejek lah gimana gitu. Makanya yang namanya urusan ini kan harus ada peraturan dalam Islamnya kan. Kita baca dulu dalam peraturannya gimana gitu. Bahkan kan saya lihat juga ketika sebelum walimahnya, akadnya juga kan campur baur gitu kan. Campur baur di masjid itu Pak. Aduh. Nggak pada nutup aurat Pak. Aduh, waliyazubillah Pak. Mungkin cuman si ustadznya, kemudian ya yang depan nutup aurat, tapi yang belakang itu Pak, di masjid itu Pak. Aduh. Makanya nanti kalau misalnya bikin gitu ya walimahan atau akad, harus itu diwajibkan pakai jilbab, kalau enggak keluar gitu. Karena itu apa? Kemungkaran Pak. Gitu, bukan ekstrim, itu kemungkaran ya. Islam itu harus begitu. Yang namanya kemungkaran itu kan bukan masalah si ustadz yang harus mengingatkan atau siapa, harus kita dulu gitu. Dengan bikin aturan khusus itu kan benar-benar menjaga yang namanya agama. Kalau enggak ya subhat terus gitu. Kalau sudah subhat, rusak itu agama dirinya gitu. Makanya kalau menjaga dari perkara subhat, istabro'a lidinihi wa irdihi itu Pak. Kan? Menjaga agama dan kehormatan. Nah, kebanyakan zaman sekarang ya karena ilmu agama disepelekan, kehormatan boro-boro. Akhirnya acara ritual dan sejenisnya tidak mengindahkan peraturan Islam. Mereka nyaman membuka aurat di mana-mana itu. Nah ini maka adab-adab seperti ini harus kita ketahui ya. Termasuk ini adab makan ya Pak. Di hadis lain beliau bersabda, fa innas syaitana yarsudun nasa awil insana ala kulli syai'in hatta inda
mat'amihi ya betul. Mat'amihi au ta'amihi wala yarfa'us sohfata hatta yal akoha au yul ikoha fa inna fi akhirit ta'ami al barakah. Sesungguhnya setan itu mengintai manusia dalam segala aktivitasnya. Segala aktivitas, Pak, setan itu mengintai. Untuk menyertainya di situ. Bahkan saat seseorang di tempat makan atau ketika sedang makan. Karena itu, dan jangan seseorang mengangkat piringnya sampai dia jilat atau dia berikan kepada yang lain untuk menjilatnya gitu. Misalnya ke putra ya Pak, atau ke pasangan, jilatin gitu kan. Yang dimakan yang masih tersisa di piring, karena pada yang akhir makanan itu terdapat barokah. Sahih At-Targhib, hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah itu sama ini ya hadisnya. Yang lainnya cuman ditambah ini ya, hatta yal akoha au yul au yul nah ini mah ini yul akiha ya, double ini harokatnya double. Wala yarfa sohfatan hatta yal akoha au yul ikoha fa'in akhirat ta'ami fihi barokatun lahu. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatnya, atau yang lain yang menjilatnya, dan jangan dia mengangkat piringnya sampai dia jilat atau orang yang lain menjilatnya, karena pada akhir makanan itu terdapat barokah. Sanadnya sahih dalam Irwaul Ghalil, ada riwayat Abu Awanah. Insyaallah nanti kita lanjutkan, dan besok mungkin saya ada jadwal di Miftahul Haq ya, karena kajian pemuda. Jadi ya kalau misalnya jadi di Miftahul Haq, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di hari Senin ya. Walafu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.